Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan melihat bagaimana nantinya pertengkaran dalam keluarga Tania dan juga Alisa ya kawan-kawan. Karena Tania berpikir bahwa Alisa adalah orang yang telah membocorkan tentang kerja Tania di belakang Fahri yang ternyata masih mencari anak kandung Fahri. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, Tania memang sudah menyewa seorang detektif swasta untuk mencari tahu informasi tentang anak kandung Fahri. Hingga pada akhirnya orang tersebut mengirimkan sebuah dokumen yang berisi tentang akta kelahiran dari Naila. Yang ternyata Naila memiliki nama asli Mentari Nihala Putri ya kawan-kawan. Dimana nama itu tentunya sangat asing bagi Tania karena Mentari Nihala Putri belum pernah didengar oleh Tania. Padahal orang tersebut sangat sering Tania temui. Dan bahkan pada saat itu ketika Tania sedang menyebutkan namanya berulang-ulang, Naila pun sadar bahwa Tania mengetahui nama aslinya. Sehingga Naila pun sangat ketakutan ya kawan-kawan. Karena Naila tahu bahwa Tania adalah orang yang sangat nekat. Naila akhirnya menelpon Fahri dan menceritakan tentang ini semua. Fahri menyuruh Naila untuk tetap tenang karena Fahri akan menghapus atau menghilangkan bukti tersebut ya kawan-kawan. Tak hanya itu, Fahri juga sangat emosi kepada Tania karena Tania telah melanggar perjanjian dengan Fahri. Ya, pada saat itu ketika Fahri pulang, Fahri mencoba untuk mencari di manakah Tania menyembunyikan berkas tersebut ya kawan-kawan. Namun pada saat itu Fahri tidak menemukannya hingga akhirnya Fahri pun bertengkar dengan Tania. Bahkan Fahri sampai pergi dari rumah tersebut dan menelpon salah satu pengacara untuk membahas tentang perceraian Fahri dengan Tania. Pada saat itu Tania pun terlihat sangat histeris ya kawan-kawan. Tania tidak mau jika Fahri sampai menceraikan dirinya karena Tania memang benar-benar cinta kepada Fahri. Ya, mungkin satu-satunya kejujuran dalam diri Tania yaitu cintanya kepada Fahri. Namun, apa yang dilakukan oleh Tania kepada Fahri dan juga keluarganya itu adalah sebuah kesalahan. Seharusnya jika Tania memang benar-benar mencintai Fahri, Tania bisa menerima segala masa lalu Fahri ya kawan-kawan. Dan biar bagaimanapun, Mentari Nihala Putri adalah anak kandung Fahri. Dan seharusnya Tania justru malah mendukung Fahri untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya itu, bukannya malah berencana untuk menghabisi anak kandung Fahri dan membuat Fahri menjadi satu-satunya milik Iqbal dan juga dirinya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sebenarnya perceraian antara Tania dan juga Fahri sudah sangat diinginkan oleh Bu Lydia, Fatan dan juga Alisa ya kawan-kawan. Karena mereka sebenarnya sudah muak melihat Fahri berada di tengah-tengah mereka. Selama ini memang Tania yang selalu membela Fahri ya kawan-kawan. Jika saja Tania tidak
begitu tergila-gila dengan Fahri, mungkin sudah sejak dulu Lydia, Fatan dan juga Alisa mendepak Fahri dari rumah Pak Rashid. Namun pada saat Alisa, Fatan dan juga Lydia sedang memperhatikan Tania, Tania pun melihat ke arah mereka. Lalu kemudian Tania teringat bahwa sebelum Tania mendapatkan berkas tersebut atau sebelum berkas tersebut sampai ke tangan Tania, Alisa sudah terlebih dulu membuka berkas tersebut, sehingga Tania pun berpikir bahwa kemungkinan besar Alisa lah yang memberitahukan hal ini kepada Fahri. Kita semua tentunya tahu bagaimana sifat Tania ya kawan-kawan. Tania tidak pernah pandang bulu meskipun itu adalah kakak iparnya sendiri. Dan bahkan jika mungkin itu adalah Fatan yang melakukan itu, Tania pasti akan melakukan apapun demi untuk membalas rasa sakit hatinya ya kawan-kawan. Kita tahu bahwa Tania itu sangat beringas dan psikopat ya kawan-kawan. Tania akan melakukan apapun kepada Alisa karena Tania menganggap bahwa Alisa adalah orang yang telah membocorkan rahasia Tania yang sedang menyelidiki tentang anak kandung Fahri kepada Fahri ya kawan-kawan, sehingga pada akhirnya Fahri akan menggugat cerai Tania. Apalagi jika sampai nanti Fahri dan juga Tania benar-benar bercerai dan kemudian Iqbal akan dibawa oleh Fahri. Pasti Tania akan semakin berontak dan semakin membenci Alisa. Ya, mungkin ini akan menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Pak Rashid yang justru lebih besar daripada pertengkaran Tania dan juga Salwa ya kawan-kawan. Karena Alisa pasti juga tidak akan terima jika dirinya dituduh sebagai orang yang telah membocorkan tentang rahasia Tania yang masih menyelidiki tentang anak kandung Fahri. Karena memang Alisa tidak membocorkan hal itu sama sekali, apalagi memberitahu Fahri tentang itu ya kawan-kawan. Dan jika nanti Alisa dan juga Tania bermusuhan, Fatan pasti akan membela istrinya ya kawan-kawan. Dan terjadilah pertengkaran antar saudara di rumah milik Pak Rashid yang pastinya akan semakin membuat rumah mewah tersebut menjadi seperti neraka. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, karena kita semua tahu bahwa dalam kamus hidup Tania tidak ada yang namanya sekutu. Asal mereka memiliki musuh yang sama, Tania akan melakukan hal itu. Namun, jika kehidupan pribadi Tania diusik, siapapun orangnya, Tania akan melawan orang itu ya kawan-kawan. Ini pasti akan menjadi cerita yang sangat seru ketika nanti Tania justru akan melawan Fatan dan juga Alisa. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.